like, share, dan subscribe ya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kisah hidup Mitsuri dimulai pada 19 tahun yang lalu, di mana dia terlahir dalam sebuah keluarga sederhana bersama dengan orang tua dan 5 saudaranya. Meskipun dia adalah anak perempuan, tapi sejak kecil Mitsuri ternyata telah menunjukkan kekuatan fisik yang melebihi anak seumurannya, karena dia pernah mengejutkan sang ibu dengan mengangkat batu seberat 15 kg seorang diri, dan itu Mitsuri lakukan di umurnya yang masih 13 bulan. Belakangan diketahui jika tubuh Mitsuri memiliki struktur otot yang unik, sehingga kekuatan fisik Mitsuri dikatakan melebihi kekuatan fisik manusia pada umumnya. Hal tersebut membuat Mitsuri dikenal mempunyai nafsu makan yang sangat besar, bahkan karenanya rambut Mitsuri sampai berubah warna, akibat terlalu banyak memakan mochi sakura kesukaannya. Karena warna rambutnya tersebut serta kekuatannya yang melebihi manusia biasa, warga sekitar dan keluarganya pun mulai mencap Mitsuri sebagai orang yang aneh. Setelah umurnya mencapai 17 tahun, Mitsuri kemudian mulai dijodohkan kepada beberapa pria untuk menikah dengannya. Namun sayangnya para pria itu justru menolak Mitsuri dan bahkan menghina penampilannya. Kejadian ini mempengaruhi mental Mitsuri sebagai wanita, dan dia mulai menganggap semua kelebihan yang dia miliki sebagai sebuah kutukan. Mitsuri lalu berusaha menyembunyikan jati dirinya agar bisa menikah. Dia bahkan rela mengecat rambutnya menjadi hitam dan berpura-pura lemah di hadapan pria yang dikencaninya, agar bisa diterima. Mitsuri juga rela menahan nafsu makannya yang besar agar bisa sama dengan gadis-gadis yang lain. Hingga tak berapa lama setelah dia melakukan semua itu, seorang pria akhirnya tertarik untuk mendekatinya. Meskipun awalnya Mitsuri merasa senang karena telah diterima oleh pria tersebut, tapi belakangan Mitsuri menjadi sadar jika dia tidak harus menjadi orang lain untuk bisa dicintai, hingga Mitsuri pun kemudian memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Berkali-kali mengalami patah hati dan gagal untuk menikah. Hal itu membuat Mitsuri mengidamkan seorang pria yang sangat kuat, hingga akhirnya dia memutuskan untuk bergabung ke pasukan pembunuh iblis. Mitsuri kemudian bertemu Kagaya Ubuyashiki, di mana Kagaya berkata agar Mitsuri menerima jati dirinya dan tidak memperdulikan perkataan orang lain, karena menurut Kagaya semua kelebihan yang Mitsuri miliki adalah anugerah. Pertemuan ini selanjutnya membuat Mitsuri semakin berniat untuk bergabung dengan organisasi pembunuh iblis, dan kemudian Mitsuri mulai menjalani pelatihannya untuk bisa menjadi Hashira. Selama di masa pelatihannya tersebut, Mitsuri sempat berkeinginan untuk bertemu pria yang lebih kuat darinya. Namun hal ini tidak berhasil karena dia bahkan lebih kuat dari pembunuh iblis lain yang menjadi rekannya. Hingga Kagaya kemudian memutuskan agar Mitsuri dilatih di kediaman keluarga Rengoku, dan Mitsuri akhirnya dilatih oleh Kyojuro Rengoku, yang saat itu belum menjadi seorang pilar. Selama berada di rumah keluarga Rengoku, Mitsuri menjalani pelatihan yang ketat dan bersemangat bersama Kyojuro, dan setelah 6 bulan berlalu, Kyojuro mengakui jika Mitsuri telah menyelesaikan pelatihannya dengan sangat baik. Singkat cerita, mereka berdua pun menjalani misi bersama untuk membunuh iblis bulan bawah peringkat kedua. Dan di pertempuran itulah Mitsuri kemudian mengembangkan teknik pernapasannya sendiri yang diberi nama sebagai teknik pernapasan cinta. Meskipun pertempuran melawan iblis bulan bawah membuat mereka hampir terbunuh, tapi Kyojuro dan Mitsuri akhirnya berhasil mengalahkannya, sehingga membuat mereka naik peringkat menjadi seorang Hashira. Mitsuri diperlihatkan pertama kali pada pertemuan Hashira di rumah Kagaya Ubuyashiki, di mana dia tampak sangat khawatir ketika melihat Sanemi yang menusuk tubuh Nezuko dengan pedang berulang kali. Setelah menerima kabar dari burung gagak tentang kematian Kyojuro Rengoku, Mitsuri terlihat tidak mampu berkata apa-apa, dan dia hanya bisa menahan kesedihannya. Mitsuri kembali terlihat dalam arc Desa Penempa Pedang, di mana dia tampak menangis di depan Tanjiro karena tidak berhasil berkenalan dengan seorang anak laki-laki di sana. Namun setelah Tanjiro berkata jika penduduk desa telah menyiapkan makanan yaitu jamur Matsutake, ekspresi Mitsuri tiba-tiba berubah menjadi sangat girang dan langsung pergi ke tempat makanan tersebut. Hal ini membuat Tanjiro terlihat kaget dengan perubahan emosi dari Mitsuri, dan dia jadi memahami jika Mitsuri memanglah sangat suka dengan makanan. Bahkan Tanjiro lagi-lagi dibuat terkejut ketika melihat porsi makan Mitsuri yang tidak seperti manusia pada umumnya. Dan Mitsuri masih sempat-sempatnya berkata jika saat itu porsi makannya tidak sebanyak biasanya. Ketika Mitsuri sedang bernyanyi sambil bermain bersama Nezuko,
Tanjiro tiba-tiba bertanya tentang motivasinya bergabung dengan pasukan pemburu iblis, dan Mitsuri lalu menjawab dengan rasa malu, bahwa dia bertujuan untuk bertemu pria kuat yang bisa melindunginya. Saat desa diserang oleh iblis bulan atas yaitu Hantengu dan juga Gyoko, Mitsuri dengan cepat mampu menebas iblis mutan milik Gyoko yang menyerang desa, dan dia juga mampu menyelamatkan penduduk desa yang ada di sana. Ketika pertarungan menjadi semakin sengit, Mitsuri lagi-lagi dengan cepat mampu menyelamatkan Tanjiro dari serangan naga kayu Zohakuten dengan membelah makhluk itu menjadi dua dan membawa Tanjiro di punggungnya. Meskipun dalam pertempuran tersebut Mitsuri sempat akan mengalami kekalahan, namun ketika dia menyadari bahwa Tanjiro serta Nezuko dan gengnya mempercayai dirinya, Mitsuri pun segera bangkit kembali dan menggunakan kepercayaan itu untuk menekan serangan Zohakuten. Mitsuri mampu membangkitkan tanda pemburu iblisnya pada pertempuran melawan Zohakuten, dan tanda itu membuat serangan serta kecepatan Mitsuri semakin meningkat, sehingga memberikan kesempatan bagi Tanjiro untuk mengejar tubuh asli dari Hantengu. Berkat Mitsuri yang mampu menahan pergerakan dari Zohakuten, Tanjiro pada akhirnya berhasil menghabisi Hantengu dan memenggal tubuh asli dari iblis bulan atas keempat tersebut. Pada pertemuan darurat Hashira setelah peristiwa penyerangan desa penempa pedang, Mitsuri mencoba menerangkan pengalamannya saat membangkitkan tanda pemburu iblis pada Hashira lainnya. Meskipun terkesan sangat antusias, Mitsuri justru menggunakan bahasa yang lucu dan tidak jelas, sehingga membuat Obanai yang mendengarnya justru ikut merasa malu. Dalam arc pelatihan sebelum pertempuran akhir, Mitsuri menjadi Hashira yang melatih pemburu iblis untuk meningkatkan fleksibilitas mereka dengan menggunakan berbagai gerakan senam. Ketika arc Kastil Infinity berlangsung, Mitsuri bersama Obanai harus bertarung melawan iblis bulan atas keempat yaitu Nakime. Mitsuri terlihat kesulitan melawan Nakime karena kemampuan iblis tersebut yang mampu memanipulasi Kastil Infinity, hingga Mitsuri bahkan harus berulang kali diselamatkan oleh Obanai Iguro. Setelahnya Mitsuri bersama Obanai berusaha membantu Giyu serta Tanjiro yang bertarung melawan Muzan, di mana Mitsuri mampu memberikan serangan kejutan yang mengagetkan Raja Iblis tersebut. Saat pertempuran berlanjut ke permukaan, Mitsuri sempat mengalami luka yang cukup parah hingga dipaksa keluar dari pertarungan. Namun Mitsuri tetap berusaha untuk kembali bangkit dan membantu Hashira lainnya. Dalam pertarungan itu, Mitsuri bahkan mampu memojokkan Muzan menggunakan kekuatan fisiknya, di mana Mitsuri berhasil memutus lengan kiri Muzan meskipun dia sendiri harus kehilangan kedua tangannya. Setelah Muzan dikalahkan, Mitsuri yang telah sekarat terlihat berada di pelukan Obanai. Mitsuri lalu berkata kepada Obanai jika mereka terlahir kembali sebagai manusia, maka dia meminta agar Obanai mau menikahinya. Lagi kerja, penghasilan masuk. Lagi hangout sama teman-teman, penghasilan tetap masuk juga. Enak banget ya ternyata jadi reseller di Mokaya. Udah gampang, gak perlu modal, gak perlu stok barang. Diajarin lagi gimana caranya jualan. Karena mereka telah mengalami luka yang sangat parah selama dalam pertempuran, dengan linangan air mata, pada akhirnya Mitsuri harus tewas bersama dengan Obanai. Kekuatan. Sebagai salah satu dari Hashira wanita di pasukan pembunuh iblis, Mitsuri merupakan anggota pilar yang tidak bisa diremehkan kekuatannya, di mana dia diketahui hanya butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pelatihannya. Selain itu, kekuatan fisik Mitsuri sangatlah menonjol meskipun dia adalah seorang wanita. Bahkan dikatakan bahwa kekuatan fisik Mitsuri setara dengan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Giyu serta Kyojuro dan juga Sanemi. Mitsuri juga merupakan sosok pilar dengan fleksibilitas tubuh yang luar biasa. Dengan kemampuannya ini mampu memberikan keunggulan bagi Mitsuri untuk membalikkan serangan lawan, seperti yang terlihat saat dia bertarung melawan Zohakuten. Meskipun Mitsuri bukanlah pelari yang cepat, tapi gerakan tubuh Mitsuri ketika bertarung mampu melebihi gelombang suara, dan dikatakan bahwa teknik bertarung Mitsuri ternyata lebih cepat melebihi teknik bertarung dari Tengen Uzui. Mitsuri pertama kali menunjukkan kecepatannya yang luar biasa ketika dia memotong dan membunuh bibit monster yang diciptakan oleh iblis bulan atas kelima yaitu Gyoko. Bahkan Mitsuri mampu membunuh bibit monster tersebut sebelum mereka bisa bereaksi. Kecepatan dan refleks manusia supernya paling baik ditampilkan selama pertempuran melawan Zohakuten,
di mana dia mampu menghindari petir dan gelombang suara yang dihasilkan oleh seni darah iblis dari Zohakuten tanpa mengalami kesulitan. Senjata yang dimiliki Mitsuri juga sangatlah unik dibanding Hashira lainnya, karena pedang Nichirin miliknya justru mirip dengan cambuk yang mampu bergerak dari berbagai sudut serangan, dan hanya Mitsuri sendiri yang bisa menggunakan senjata ini. Meskipun dia harus dievakuasi karena mengalami luka yang sangat parah selama dalam pertempuran akhir, tapi Mitsuri juga berjasa dalam merobek dan memutus lengan kiri Muzan, sehingga hal itu memudahkan pilar dan pembunuh iblis lainnya untuk semakin menekan Raja Iblis tersebut. So itulah pembahasan mengenai sosok Hashira dengan teknik pernapasan cinta yaitu Mitsuri Kanroji. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya.